studying in London. Nah, jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Nama aku Dita Mutiara Nabela, boleh dipanggil Dita. Saat ini aku sedang berkuliah melanjutkan studi S2 di bidang Environment and Sustainable Development di University College London, di UCL atau di Inggris ya, di UK. Nah, ini sedikit perkenalan lagi. Jadi aktivitasnya ini tadi kuliah yang aku bilang ya. Jadi emang udah mulai masuk perkuliahan secara efektif. Ya meskipun masih campur juga kuliahnya, ada yang online, ada yang offline. Tapi emang di S2 ini kita dituntut untuk lebih belajar secara mandiri lah ya. Terus yang kedua sebagai Ketua Umum PPI London, jadi di setiap kota gitu atau di setiap negara itu pasti ada perhimpunan pelajar Indonesia. Nah, disinilah teman-teman London itu menjadi salah satu kota yang paling banyak pelajar Indonesianya yang ada di UK gitu ya. Jadi di Inggris ini kan ada banyak tempat kampus gitu ya, ada yang di Manchester, ada yang di Leeds, Edinburgh, dan lain-lain. Tapi London ini bahkan lebih dari 200 pelajar Indonesia sekarang sedang studi di London, baik tingkat S1, S2, maupun S3. Kemudian sedang mendirikan sebuah komunitas juga yang berfokus terhadap iklim, karena memang tertariknya di isu tentang iklim. Dan sampai sekarang juga masih bekerja di UI juga, ya, karena aku lulusan biologi UI, kemudian kerjanya juga di FMIPA UI, di Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia. Nah, ini beberapa pengalaman aku sebelumnya, dulu sempat aktif di BEM juga, di himpunan gitu ya, dan berbagai beasiswa. Nah, sekarang kita fokus terhadap persiapan gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang masih kuliah, ada yang mungkin baru lulus, dan mungkin ada yang udah kerja juga dan mau melanjutkan lagi studi. Di sini aku sharing based on my experience aja ya. Jadi apa aja sih yang perlu kita laluin, apa aja sih yang tahapan-tahapan seperti apa untuk akhirnya kita bisa mendapatkan beasiswa dan lanjut studi di luar negeri. Nah, waktunya ini kita singkat ya, cuma 30 menit aku memaparkannya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, kurang jelas, bisa ditanyain di sesi tanya jawab, atau kalau misalnya nanti di sesi tanya jawab belum kejawab juga, bisa menghubungi aku lebih personal gitu ya, lewat email atau mungkin lewat kontak yang nanti aku share. Nah, jadi ini ya, setelah lulus S1 pilih S2 atau kerja gitu ya. Ini mungkin ya selalu dipertanyakan gitu ya. Dulu aku nanya juga ke diri aku sendiri kayak setelah lulus S1 terus apa? Terus ngapain? Gitu. Nah, berdasarkan hasil refleksi aku menuliskan slide ini gitu ya. Itu ternyata perlu banget memiliki why yang kuat gitu ya. Jadi dasar basic kenapa kita harus kerja atau kenapa kita harus S2 itu harus benar-benar firm gitu, kuat dulu. Karena kalau enggak bakal bisa jadi menyerah di tengah jalan, terus akhirnya mungkin malah jadi kontraproduktif gitu. Jadi yang pertama menurut aku perlu tetapkan terlebih dahulu tujuan yang mau kita capai. Karena kan enggak semua profesi gitu ya mungkin membutuhkan S2. Ya, jadi memang perlu menetapkan dulu apa sih tujuan kita dan kenapa sih kita harus S2 atau kenapa kita harus kerja dulu. Karena tadi proses menjalani S2 ini memiliki tantangan konsekuensinya tersendiri, apalagi ketika teman-teman memilih untuk S2-nya itu di luar negeri. Ya, jadi pasti tantangannya itu jauh lebih besar. Nah, kalau berdasarkan personal experience aku kerja dulu, jadi masuk biologi tahun 2015, kemudian lulus tahun 2019. Kemudian setelah lulus itu aku langsung bekerja di RCC UI, Research Center for Climate Change, dan selama bekerja pun ini ya menyiapkan untuk S2. Jadi bekerja itu di sini aku nulis untuk mendapatkan saving ya. Saving itu pendapatan, karena kan kalau misalnya kita kerja kita dapat pendapatan dan dari pendapatan itu kita tabung gitu. Aku nabung untuk persiapan S2, untuk misal bayar tes IELTS, untuk les IELTS dan seterusnya. Karena kan itu juga ada pengeluarannya gitu ya, dan itu nggak ditanggung sama beasiswa. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu? Jadi yang pertama itu menurut aku perlu banget mempersiapkan mental dengan baik. Ya, jadi pasti akan ada fase semangat dan juga mungkin fase hampir menyerah ya, karena terlebih waktu kemarin itu aku tahun 2020 kan ya coba berbagai beasiswa, dan 2020 itu fase yang sulit lah, karena kan memang teman-teman
merasakan juga ada pandemi, sehingga mungkin ada beberapa program beasiswa yang nggak buka di tahun itu. Jadi mental kita juga harus sudah siap gitu. Udah siapnya itu dalam hal udah siap untuk kita lanjut studi atau udah siap dengan berbagai penolakan yang ada kayak gitu. Karena aku pun ketika daftar pertama kali itu nggak langsung dapat gitu. LPDP aku juga nggak langsung langsung dapat beasiswa. Enggak, itu semua tuh prosesnya cukup panjang. Jadi apalagi kalau misalnya nanti teman-teman ketika udah sambil kerja dan sambil mempersiapkan S2, itu perlu banget meluangkan waktunya untuk fokus terhadap persiapan yang bersifat teknis. Persiapan dalam teknis ini maksudnya adalah teman-teman bisa mempersiapkan esai, kemudian mempersiapkan kira-kira mau masuk kampus mana, kemudian mau masuk jurusan apa, itu pun membutuhkan waktu gitu. Karena itu perlu riset dulu kira-kira apa sih yang sesuai dengan minat kita ke depannya. Jangan sampai akhirnya nanti kita salah pilih. Ya. Terus luangkan waktu kalau misalnya memang teman-teman bekerja, ya diluangkan berarti weekend-nya untuk mempersiapkan persiapan untuk S2. Tapi kalau misalnya teman-teman emang mau fokus langsung lanjut S2, ya itu berarti teman-teman lebih fleksibel lagi kan terhadap waktu yang ada. Kemudian yang ketiga, cari mentor untuk memudahkan dalam proses persiapan. Ini penting banget karena mentor itu bisa mengakselerasi teman-teman. Jadi dalam persiapan S2 ini, aku punya mentor gitu ya. Jadi mentor itu sebenarnya bisa dalam berbagai hal gitu. Ada mentor buat karir, ada mentor akademik, mentor dan seterusnya dan lainnya. Yang pasti mereka udah berpengalaman lebih awal dibandingkan kita sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran lah gitu ya atau insight-insight dari mentor kita. Nah, mentor aku itu salah satunya adalah atasan aku sendiri gitu ya di tempat kerja, sehingga gampang juga untuk minta surat rekomendasi, kemudian gampang juga kalau misalnya mau nanya tentang langkah karir selanjutnya gitu. Kira-kira gimana nih kalau misalnya aku ambil program ini di kampus ini, kayak gitu. Itu kan pasti mereka punya insight-nya gitu. Dan mereka punya network yang bisa kita bisa kita sambungkan juga gitu. Misal mentor aku tuh punya network orang yang memang sudah terbiasa untuk ngewawancarain untuk proses beasiswa. Sehingga waktu itu aku coba menghubungi reach out orang tersebut untuk aku latihan wawancara gitu. Jadi mentor ini peran yang cukup krusial dalam hal persiapan. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, kita nggak akan tahu gitu kira-kira medannya itu seperti apa sih dalam proses seleksi. Nah, kemudian yang keempat, ini perbanyak refleksi ya. Refleksi ke diri kita sendiri kayak apa nih yang masih belum kita persiapkan, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita prioritaskan. Kemudian cari teman seperjuangan. Karena tadi aku bilang bahwa proses ini tuh proses yang memerlukan nafas yang panjang, nggak cuma sekali aja perjuangannya, tapi terus berkali-kali, sehingga akan lebih bagus lagi atau lebih enak lagi kalau misalnya kita punya teman yang ya berjuang gitu ya, berjuang bareng untuk S2, sehingga kita ngerasa, oke, ini bebannya bukan kita sendiri, orang lain juga merasakan beban yang sama. Nah, aku waktu itu punya teman perjuangan yang kita tuh udah sama-sama kayak, bahkan dia tuh udah apply beasiswa tuh dari tahun 2018, 2019 gitu, kalau aku kan baru apply dari tahun 2020 ya. Jadi dari tahun 2019 udah apply segala macam, ditolak, sampai akhirnya kita dapat beasiswa LPDP barengan, kayak gitu. Terus, nah ini preparation-nya ya, aku bakal sedikit cerita ini berdasarkan journey aku. Jadi aku lulus S1 biologi di tahun 2015, kemudian bekerja di RCC, ini megang berbagai proyek yang berkaitan dengan lingkungan, dengan climate. Sambil bekerja aku juga ikut les IELTS di 3 tempat gitu ya. Karena aku ngerasa kayaknya persiapan bahasa Inggris aku tuh perlu ditingkatkan gitu ya. Terus target IELTS-nya juga mungkin perlu yang tinggi karena dulu aku kayak ngetargetin lah, ada target tertentu, misal at least 6,5 gitu ya, atau mungkin 7,5 tuh lebih bagus lagi, karena ada beberapa universitas itu punya standarnya masing-masing ya. Jadi kalau ditanyain minimal IELTS-nya berapa, itu tergantung banget sama tujuan negara teman-teman, dan juga kampus, dan juga jurusan gitu ya. Jadi bahkan satu kampus aja tuh
standarnya beda-beda. Jadi emang harus langsung menjurus ke jurusannya apa. Nah, taunya dari mana? Taunya kita perlu perbanyak riset di website resminya dari kampus tersebut. Ya, jadi aku bahkan sampai punya list di Excel gitu ya. Kira-kira aku mau masuk kampus mana aja dan di kampus itu ada jurusan apa aja yang berkaitan sama lingkungan dan target IELTS-nya itu berapa atau requirement minimalnya berapa. Misal kemarin tuh aku daftar di Cambridge. Di Cambridge itu Cambridge di Inggris juga. Aku daftar di Cambridge, kemudian ngambil environmental policy, kemudian ada requirement IELTS-nya itu dia 7,5 dan minimal band setiap bandnya itu kayak writing, speaking dan lain itu 7. Kemudian bahkan ada di beberapa kampus bagus gitu ya, misalnya kayak Cambridge tadi, itu mereka mensyaratkan IPK gitu. IPK-nya tuh harus di atas 3,75. Nah, itu kan tinggi banget ya. Terus berarti itu ya udah oke, kita harus mempersiapkan option selanjutnya. Nah, option selanjutnya baru aku milih UCL. University College London, terus aku lihat, IELTS-nya nih nggak terlalu tinggi, dia cuma butuh 6,5, minimal 6 tiap bandnya, oke gitu ya. Kemudian syarat IPK-nya dia berapa ya, 3,3 atau bahkan kayaknya nggak ada, aku lupa. Jadi yang pasti aku rasa ini aku memenuhi persyaratannya, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya UCL nggak dapat juga, karena kan itu masih yang ranking-ranking atas ya, jadi aku menentukan mana prioritas yang lebih tinggi itu untuk kampus adalah melihat ranking dunianya, QS rankingnya gitu. Jadi yang emang universitas-universitas terbaik aku jadiin pilihan pertamanya dulu gitu kan, kemudian turun terus sampai rankingnya turun gitu. Jadi supaya kita tahu mana yang bisa kita prioritasin terlebih dahulu. Gitu. Jadi nyari kampusnya dulu, kemudian nyari jurusannya kira-kira relevan atau enggak. Ada juga yang misalnya kampusnya bagus tapi jurusannya tuh kayaknya kurang relevan, ya udah berarti itu enggak aku pertimbangkan gitu. Itu ya, jadi memang milih-milih kampus itu harus lihat juga requirement minimumnya itu berapa sih untuk IELTS, karena ini yang biasanya menjadi saringan terbesar gitu. Ya udah, jadi kalau misalnya IELTS kamu misal syarat minimalnya 6,5 gitu ya. Kalau kamu udah dapat 6,5 ya udah kamu bakal masuk ke tahapan seleksi selanjutnya. Dia bakal seleksi esai kamu, motivation letter dan seterusnya. Tapi kalau misalnya motivation letter kamu udah keren banget gitu ya, tapi kalau misalnya IELTS-nya itu udah nggak cukup, ya udah kamu bakal nggak lolos kayak gitu. Itu sih, tapi waktu itu aku tetap nyoba Cambridge gitu karena aku saking penasarannya kan, kayaknya siapa tahu aja lolos ya kan, karena nggak ada salahnya juga mencoba gitu, nothing tulus. Jadi aku coba juga Cambridge waktu itu, dan ya dengan nilai aku yang seadanya di IELTS, dengan nilai IPK aku yang emang udah nggak bisa diubah gitu kan. Jadi coba, dan hasilnya setelah 5 bulan aku apply, hasilnya nggak lolos gitu. Jadi itu pengalaman aku aja, tapi kalau misalnya teman-teman tetap penasaran juga kayak aku buat mencoba, silakan coba aja gitu, karena ya udah nggak ada salahnya juga, paling ini hilang uang pendaftaran aja. Jadi kalau misalnya di Inggris itu ada uang pendaftarannya biasanya tiap kampus, tapi ini beda-beda ya. Kalau misalnya di Belanda itu gratis, nggak ada uang pendaftaran. Swedia juga. Tapi kalau misalnya di Inggris itu aku bayar kisaran 1,7 sampai 2 juta lah per kampus. Itu untuk baru biaya admission-nya, biaya pendaftarannya. Nah, kemudian udah nih les IELTS sampai 3 tempat, karena memang aku waktu tahun 2019 itu udah les IELTS tapi masih belum mencukupi nilai minimumnya, sampai akhirnya tahun 2020 aku ambil tes lagi, baru bisa lolos gitu ya minimum requirement-nya. Jadi ya aku ngambil les itu di 3 tempat supaya ada referensi pembelajaran lain, kemudian aku mau mendalami lebih ke arah speaking dan seterusnya. Kemudian setelah ambil tes IELTS 2 kali, aku riset berbagai kampus, tadi yang udah aku ceritain sampai aku bikin Excel-nya, mana aja kampus yang oke berdasarkan QS ranking-nya dan seterusnya. Kemudian menyiapkan timeline dan esai. Nah, ini juga yang setelah kita riset kampus kan kita ketahuan ya requirement untuk daftar itu apa aja. Misal ada yang nyuruh recommendation letter-nya ada 3, ada yang recommendation-nya itu 2. Nah, itu beda-beda. Ada yang recommendation-nya itu kita bisa submit sendiri gitu ya, surat rekomendasinya. Tapi ada juga yang surat rekomendasinya itu memang benar-benar perlu disubmit langsung oleh emailnya rekomendasi yang
rekomendasi kita gitu. Misal kayak di Cambridge sama di UCL itu kita nggak bisa submit sendiri surat rekomendasinya. Meskipun surat rekomendasi kan biasanya dosen ngasih ke kita gitu kan, terus kita yang submit. Itu nggak bisa kalau misalnya di UCL atau Cambridge atau di beberapa kampus dengan sistemnya sendiri. Jadi sistem mereka itu bakal ngirimin email ke emailnya si dosen kita atau pemberi rekomendasi kita. Nanti pemberi rekomendasi kita yang harus ngirim langsung ke sistem tersebut gitu. Itu jadi emang beda-beda. Kemudian kalau misalnya untuk esai, most likely semua universitas pasti membutuhkan motivation letter. Jadi motivation letter ini perlu disiapin dari jauh-jauh hari. Sebenarnya motivation letter kita yang penting udah ada kerangka besarnya seperti apa. Kan biasanya itu mencakupi dengan masa lalu kita, masa sekarang kita, dan juga masa depan kita, ya kan? Apakah ini sesuai nggak nih dengan apa yang mereka harapkan gitu di jurusan itu? Jadi kalau motivation letter, kalau essay atau motivation letter, aku selalu mikirnya kayak gitu sih. Dahulu kita udah ngelakuin apa aja gitu, misal ya aku udah kerja di bidang Research Center for Climate Change dan udah pengalaman A, B, dan C. Kemudian dari situ aku mendapatkan insight untuk mendalami tentang ilmu ini karena ilmu ini ada permasalahannya di Indonesia, menyatakan data A, B, dan C. Kemudian apa yang bisa aku tawarkan? Oleh karena itu aku tertarik untuk di bidang ini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk esai. Kemudian timeline. Timeline ini perlu banget dipersiapkan. Nanti aku bakal share link untuk template timeline yang dulu pernah aku buat. Jadi kan beasiswa itu ada banyak banget ya yang dibuka. Ya banyak banget gitu, dan itu perlu kita perhatikan deadline-nya, kapan mereka terakhir submit berkas administrasi, kapan mereka wawancara, kapan mereka pengumuman, itu perlu banget, dan apa aja sih requirement yang dibutuhkan. Nanti aku bisa share ya. Karena kalau nggak kita timeline-in, itu kita bakal kayak kelabakan lah gitu, kayak bingung apa aja sih yang harus kita lakukan karena saking banyaknya dokumen-dokumennya gitu. Kemudian daftar kampus. Kalau misalnya semua berkas-berkasnya udah oke, saya udah ada, IELTS sudah ada, rekomendasi udah ada, kita submit. Semua proses universitas itu melakukan sistem secara online gitu ya. Jadi gampang banget sih, tinggal kita sabar-sabar aja ngisi formulirnya, karena biasanya ngisi formulirnya itu cukup banyak, nggak bisa sekali duduk tuh langsung selesai. Bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya kita mendedikasikan waktu kita seharian untuk mengisi form tersebut. Tapi kan biasanya enggak ya, aku biasanya kayak nyicil, ya mungkin baru seminggu selesai gitu, atau ya karena aku sambil kerja ya, atau ya nyicil-nyicil lah, misal hari ini ngisi bagian biodata diri dan juga latar belakang pendidikan. Kemudian besoknya lagi ngisi pengalaman bekerja, kemudian ngisi bagian bagian lainnya lah gitu ya, dan lain-lain. Jadi dicicil, itu perlu banget dicicil untuk daftar kampusnya, makanya penting banget untuk tahu timeline-nya kapan kita harus submit daftar kampus tersebut. Nah, kemudian daftar beasiswa. Ini bisa dibalik-balik sih, bisa daftar beasiswa dulu, bisa daftar kampus dulu, tergantung dengan timeline. Karena timeline tiap tahun itu berbeda-beda, baik timeline beasiswanya ataupun kampusnya. Tapi terutama beasiswa sih yang berubah, gitu ya. Misal kayak LPDP tahun 2020 nggak buka kan, karena COVID. Dan di tahun 2021 dia buka 2 gelombang, gitu. Dan itu beda kan persiapannya. Biasanya yang berangkat tahun 2021 itu tuh udah diseleksinya dari tahun 2020. Nah, sedangkan aku enggak, aku daftar di 2021, pengumuman 2021, berangkat juga tahun 2021. Jadi emang semepet itu. Makanya penting banget untuk mengetahui timeline-nya tiap tahun itu seperti apa sih di beasiswa. Nah, setelah itu aku ditolak di berbagai beasiswa dan kampus. Aku mau share ini dulu deh, video aku. Video. Wait ya. Jadi aku bikin TikTok. Teman-teman kalau misalnya main TikTok, boleh juga dibuka TikTok. Tapi ini apa ya, sebenarnya aku udah lupa sih password TikTok-nya itu apa. Bentar. Tapi di TikTok itu judulnya itu adalah cerita beasiswa, dan itu aku benar-benar kayak itu aku bikin TikTok itu selama dari awal aku belum dapat beasiswa sampai akhirnya aku dapat beasiswa gitu. Ada ya.
Jadi proses aku dapat beasiswa dari aku reject terus sampai akhirnya aku dapat LPDP tuh aku dokumentasikannya di situ gitu. Bentar ya. Ini aku coba share. You can slap but can also stroke. Going in the wind as a patty of the truth that is naked. It's verbatim and it's shaking. Oh, thank God. I'll thank God, I'll thank God, I'll thank God. Today goes all my troubles on a burning pile. All lit up and I start to You can slap but Sorry. Nah ini ya, jadi ini cerita beasiswa. Jadi waktu itu aku kayak sharing gitulah tentang LOA itu apa, terus juga tentang persiapan kampus. Nanti teman-teman bisa liatin aja sih kalau misalnya ada waktu. Nah, wait, kita balik lagi ya. Jadi dari video itu viral ya, sampai berapa puluh ribu, 50 ribuan yang nge-view. Nah, ini aku ditolak banyak kampus juga, banyak beasiswa juga. Jadi ada pertama kali aku tuh nyiapin beasiswa itu kan tahun 2019. Tahun berapa ya? 2019 ya. Jadi waktu lulus Agustus 2019, kemudian September 2019 aku langsung daftar Chevening. Ya kan, Chevening dengan esai seadanya tanpa aku revisi dan segala macam. Ya udah aku apply aja coba gitu buat pengalaman, tapi ternyata gagal. Ya udahlah emang akhirnya aku kerja dulu kan karena gagal itu. Terus sampai akhirnya aku nyoba lagi Chevening di tahun 2020. Chevening itu adalah beasiswa dari pemerintah Inggris. Dan aku lolos sampai tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini baru gagal. Gitu. Terus itu pertama daftar Chevening, kemudian daftar Stunet. Stunet itu Belanda, aku juga nggak lolos. Terus daftar SI itu Swedish Institute. Ini Swedia, aku juga nggak lolos. Bahkan aku nggak lolos di kampusnya gitu. Jadi kalau Swedia itu sistemnya kamu harus apply kampus dulu. Kalau kamu kampusnya aja nggak nerima, ya berarti nggak bakal diproses untuk beasiswanya. Padahal ini tuh Swedish Institute itu salah satu yang paling banyak gitu requirement-nya harus kita lengkapin. Tapi ya udah namanya kita mencoba gitu ya, kita coba aja semua kesempatan yang ada. Ya, terus nggak lolos tuh Swedish. Kemudian aku coba Fulbright. Fulbright ini dia sistemnya tuh nggak online, jadi offline. Aku ngirim pakai pos gitu kan ke JNE, ya lewat pos gitu, terus dikirim ke kantornya mereka. Dan ya udah kita nggak bisa nge-track secara online gitu. Kalau yang lain-lain kan kita bisa nge-tracknya proses secara online itu seperti apa. Tapi kalau misalnya Fulbright ini nggak tahu aku caranya gimana, jadi nggak bisa nge-track sampai akhirnya setelah aku di London bahkan mereka baru pengumuman gitu kan bahwa aku nggak lolos Fulbright gitu. Terus AAS aku daftar Australian Awards Scholarship juga, itu aku nggak lolos. Jadi emang benar lumayan banyak yang aku coba karena ya aku nggak menutup kemungkinan ya nggak cuma di Inggris aja gitu, bisa juga di negara lain, yang penting course-nya itu yang emang aku dalamin gitu. Terus kalau untuk sampai akhirnya aku daftar beasiswa di bulan Juni, padahal itu lagi nunggu pengumuman akhir Chevening. Jadi aku mikir kayak oke, kalau misalnya Chevening nggak dapat, plan B-nya apa gitu. Jadi aku selalu mikir kalau misalnya ditolak ya udah, aku nggak pernah mikir itu terlalu panjang gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ditolak ya udah, mau gimana lagi, kita fokusnya adalah mikir plan selanjutnya. Plan B-nya apa nih kalau misalnya ditolak gitu. Kemudian ya udah plan B dari kalau Chevening nggak diterima, aku daftar LPDP. Jadi aku tetap ikut daftar LPDP, ngikutin semua seleksi administrasinya sampai akhirnya tahap wawancara, tahap seleksi substansi, wawancara sampai lolos gitu ya. Ada nih. Jadi selanjutnya diterima LPDP. Kemudian setelah diterima LPDP ini persiapan keberangkatan ke UK. Ini kayaknya nanti perlu sesi sendiri lagi karena banyak banget yang disiapin, mulai dari visa, apalagi visa di zaman COVID ini agak heboh ya, agak perlu persiapan yang lebih lama gitu. Kemudian nyiapin berangkat pesawat, kemudian kalau aku kemarin ada karantina dan segala macamnya, ya nyiapin itu sampai akhirnya sekarang bisa tiba di London. Aku juga belum lama di London, baru sekitar 3 mingguan gitu ya, ada di sini.